national interest kita. Kita sudah lama berkecimpung dalam kebijakan dalam perubahan iklim global ya. Bahkan kita pernah menjadi tuan rumah untuk COP di tahun 2007 ya, Conference of Party di Bali itu saya juga ikut. Nah, tapi pada saat itu ketika bicara penyesuaian krisis iklim itu adalah tanggung jawab negara maju. Ya, negara maju. Nah, tapi sejak 2009, 2010 itu mulai bergeser sebenarnya. Tidak lagi perubahan iklim itu berbicara mengenai historical emission, tapi future emission. Nah, future emission itu dari mana sumbernya? Itu jadi pertanyaan. Nah, di sini adalah sumbernya itu adalah dari negara-negara yang kita sebut sekarang sebagai emerging economy. Cina, India, Indonesia, Brazil, Meksiko gitu ya. Yang seluruhnya itu adalah pertumbuhan yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tapi juga konsumsi energi fosil yang besar. Yang karena pembakaran energi fosil menyebabkan kenaikan emisi gas rumah kaca. Sehingga kalau kita bicara mencegah krisis iklim, mencegah kenaikan temperatur global di bawah 2 derajat sebagaimana yang disepakati di Paris Agreement, ini bukan lagi negara-negara maju yang harus melakukan, tapi negara-negara emerging economy seperti Indonesia. Nah, ini trennya memang Indonesia, India, Cina itu tren penggunaan batu baranya sangat tinggi. Sebenarnya negara-negara lain seperti misalnya Meksiko ya, itu penggunaan gasnya dia naik ya, dan fosil yang lain. Nah, inilah yang setelah ada Paris Agreement tahun 2015 yang kemudian diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 16 2016, ya artinya kita sepakat dengan Paris Agreement itu, maka Indonesia pun mendapatkan pressure untuk apa? Untuk mulai memangkas emisi gas rumah kaca. Nah, ini ada implikasinya pada kebijakan energi kita. Karena kebijakan energi yang tadi di tahun 2014 ya PP 79 2014 itu mendorong konsumsi energi fosil. Bahkan kalau dilihat targetnya pada tahun 2050 69% primary energi kita masih berasal dari energi fosil. Sebagian besar dari batu bara. Itu yang ada di sana.